Pada video kali ini akan membahas tentang rapot pendidikan pada satuan pendidikan, khususnya untuk kegiatan yang namanya eksplorasi rapot mutu pendidikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data Pedia Official 1, 2, dan 3. Kali ini Pedia Official akan memberikan informasi terkait hal yang perlu dilakukan ketika Bapak Ibu akan melakukan eksplorasi rapot mutu pendidikan atau rapor pendidikan. Namun sebelum saya jelaskan, tentunya saya ingatkan bantu untuk subscribe, like, komen, dan share. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, bahwasanya rapot pendidikan akan menampilkan hasil asesmen dan survei nasional satuan pendidikan atau Sabdik atau daerah. Di mana rapot pendidikan ini sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kenapa saya membuat video di part kedua? Karena ada beberapa daripada banyak guru yang bertanya terkait eksplorasi rapot pendidikan. Namun sebelum saya membahas tentang pertanyaan itu, Bapak Ibu perlu tahu untuk login ke rapot pendidikan itu silahkan ketikkan saja di Google rapor pendidikan, setelah itu pilih rapor pendidikan dan masuk saja nanti menggunakan akun atau email Belajar ID. Silakan di sini nanti klik saja lihat hasil satuan pendidikan Anda. Nanti masuk di sini Bapak Ibu sign in Google account. Pilih email kita masing-masing ya Bapak Ibu. Setelah itu kita akan masuk di berandanya ringkasan rapor pendidikan. Ini masih loading. Ya. Nanti di sini lihat data Anda. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan ada ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda di tahun 2023. Di sini ada menu unduh, ada menu baru, ya. Ada menu baru, poster ya, ada glosarium, ada pusat bantuan. Kita fokus di bagian ringkasan. Pada bagian ringkasan ketika Bapak Ibu geser ke bawah, ini ada bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saya saat ini. Dari mulai kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran, penyerapan lulusan SMK, dan link and match dengan dunia kerja. Kita tugasnya ketika mau melakukan eksplorasi rapot mutu, yaitu klik saja setiap item pada bagian komponen-komponen yang ada. Karena memang tujuan dari eksplorasi itu membelajarkan satuan pendidikan, yaitu baik kepala sekolah, tenaga kependidikan, guru, itu mengetahui status satuan pendidikannya, ya. Karena dari sini bisa dilihat ya, berdasarkan rapot pendidikannya, kemampuan literasi ini sedang dengan nilai 66,67%. Siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Kompetensinya apa untuk literasi? Yaitu kemampuan literasi peserta didik. Ini bisa dilihat ya, naik 20% dari tahun 2022, di mana di tahun 2022 skornya 55,56. Lalu sebenarnya akar masalahnya apa? Coba Bapak Ibu klik di sini pelajari akar masalah. Nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, setelah ini akan muncul. Ya, setelah ini akan muncul akar masalahnya seperti apa, indikator apa yang perlu ditingkatkan, silakan Bapak Ibu klik. Di sini coba dilihat indikator lainnya, pilih kompetensi membaca teks informasi, pilih detail. Nah, ini diklik semua Bapak Ibu, supaya tahu akar masalahnya apa. Kalau sudah diklik, dibaca, diresapi, ternyata bagian jenis non-fiksi peserta didik. Ya.
perlu ditingkatkan. Terus untuk kemampuan memahami tes jenis fiksi peserta didik juga untuk teks sastra. Terus kompetensi mengakses dan menemukan isi teks L1. Maksudnya menemukan ide dan informasi eksplisit isi teks non-fiksi dan fiksi peserta didik. Ini juga perlu ditingkatkan berdasarkan tampilan di rapot pendidikan. Ini juga di L2, terus ada juga di L3. Ini tugas Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Apakah hanya operator? Tidak. Kepala sekolah, seluruh dewan guru, dan tenaga pendidikan. Termasuk TU ya Bapak Ibu. Silahkan diakses, dilakukan seperti ini. Eksplorasi masalahnya seperti itu. Ya. Pelajari akar masalahnya. Visi misi sekolah detailnya seperti apa? Diklik semua Bapak Ibu. Ya. Intinya semuanya diklik, dipelajari akar masalahnya. Dari mulai pengelola kurikulum sekolah, hasilnya seperti apa, dukungan untuk refleksi guru seperti apa, dan sebagainya. Ya. Ini kebetulan untuk literasi ini sedang, dan akar masalahnya itu dipengaruhi oleh banyak faktor, dari mulai kepemimpinan instruksional, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kualitas pembelajaran, dan sampai yang selanjutnya ya Bapak Ibu dan teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini selain Bapak Ibu melakukan eksplorasi ya untuk mencari akar masalah, ini juga ada inspirasi benahi. Silahkan di sini dibaca. Ini langsung terhubung di PMM ya. Bagaimana sih cara meningkatkan literasi di sekolah, literasi siswa? Ketika literasinya masih kurang, di sini ada banyak inspirasi. Contohnya ada inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3, inspirasi selanjutnya ya. Begitu. Kita geser lagi di indikator yang selanjutnya, yaitu ini masih kurang. Indikator selanjutnya yaitu kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi ini juga masih sedang. Kita pelajari akar masalahnya. Apa sih arti capaiannya? Ternyata peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi, namun perlu upaya dorongan lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum itu. Sebenarnya ada kenaikan, cuman masih kecil. Kita pelajari akar masalahnya. Kita lihat di sini, lihat 5 indikator, kita klik detail. Ternyata peserta didik memahami dan menyelesaikan masalah menggunakan konten, data, dan ketidakpastian. Untuk domain data dan ketidakpastian, kita klik yang kedua, domain bilangan. Ini juga perlu ditingkatkan. Kita klik aljabar, kita klik geometri, kita klik L1. Saya kecilkan ya. L1 sampai dengan L3. Inilah skema pelaksanaan eksplorasi itu. Artinya, silahkan diklik, dipelajari. Dicari tahu inspirasi benahinya seperti apa. Komponen mana yang perlu ditingkatkan, komponen mana yang perlu dijaga untuk tetap meningkat atau bahkan melejit ya teman-teman. Gitu, itulah eksplorasi rapot pendidikan. Nah, lalu berdasarkan yang saya sampaikan di awal tadi, tujuan saya membuat konten ini ialah saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang dimuat pada konten saya sebelumnya tentang eksplorasi rapot mutu di part 1. Di sini ditanyakan, apakah ini seluruh guru di semua lembaga? Maka jawabannya iya. Apakah bisa pakai akun operator? Jawabannya iya. Tapi tidak hanya operator saja, tetapi semua guru dan tenaga pendidikan. Ya, akun operator ini maksudnya akun email Belajar ID ya, bukan Gmail ya. Terus sudah klik semua tapi kok belum tereksplorasi ya. Coba dicek apakah ketika eksplorasi itu akun kepala sekolahnya juga sudah menggunakan eksplorasi itu sendiri. Karena menjadi wajib bagi kepala sekolah, seluruh dewan guru juga. Gitu ya. Terus tanya Pak, apakah harus menggunakan akun admin untuk ekspor? Karena saya sudah ekspor memakai akun saya sendiri, tetapi di dinas SD saya belum terdeteksi melakukan ekspor. Maka jawabannya iya.
Baik ibu guru, baik admin itu melakukan eksplorasi. Kalau KS PLT terus bagaimana? SD-nya kan tercantum di SD saja. Intinya lakukan saja ya Bapak Ibu. Lakukan saja, yang namanya admin itu bukan hanya kepala sekolah ya. Admin itu tenaga pendidikan juga admin yang masuk tendik. Cara mengetahui bahwa kita sudah melakukan eksplorasi, maka yang tahu dinas. Terus diklik semua cukup oleh Capsek saja atau semua guru, maka jawabannya semua sivitas di satuan pendidikan itu yang mempunyai akun belajar ID. Harus diklik semua? Iya. Iya, akun operator, akun kepala sekolah wajib melakukan eksplorasi, akun guru juga wajib, akun tenaga pendidikan wajib. Karena yang namanya rapor pendidikan di satuan pendidikan itu hubungannya ya semua sivitas, baik guru, tenaga kependidikan, ataupun kepala sekolah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, semuanya gambarannya tentang rapor pendidikan, eksplorasi rapor pendidikan, sehingga tahu akar permasalahan dan bagaimana cara meningkatkan rapor pendidikan di tahun selanjutnya, karena ini untuk persiapan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer di tahun 2023 dan nanti rapornya akan keluar di tahun 2024. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.